awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Dia langsung dibawa ke lapas untuk bisa diperiksa. Satu persatu para napi ditelusuri seluruh identitasnya. Salah satu di antaranya adalah seorang pemuda yang bernama JR. Dia adalah pemuda yang akan dipenjara selama 6 bulan dengan kasus yang cukup ringan. Disinilah film Hu dimulai. Singkat cerita, JR yang sekarang sudah dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama seorang pemuda juga. Namun dia mempunyai status yang sangat mengerikan, bahkan traumatis yang sangat mendalam. Kemudian sesuai dengan peraturan dan prosedur, semua para napi harus dibotak. Sehingga semua orang pun langsung berada di tempat ini dengan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pengurus lapas. Mereka semua dipaksa untuk bekerja dan menghasilkan cuan. Namun tiba-tiba saja beberapa para berandal ternyata itu adalah kelompok para kaum tusbol alias tusuk bool. Mereka semua yang tidak mempedulikan siapapun. Kemudian JR yang tidak sengaja melihat seseorang yang sedang bermain catur, dialah yang bernama Brandon, langsung memberikan sebuah saran untuk skakmat. He's got you checkmate in 3 moves. Fuck off. Checkmate. Singkat cerita, pemuda yang sekamar dengan JR langsung melorotkan celananya karena sudah ditusbol. Bahkan ketika malam, dia sangatlah frustasi karena lubang boolnya yang sekarang sudah debol untuk dipermainkan oleh para napi yang lain. Sehingga keesokan harinya ketika pemuda tersebut akan ditusbol lagi, di mana JR langsung menolongnya. Singkat cerita, setelah situasi tenang, di mana kelompok para jomok yang suka tusbol, mereka pun langsung menghadang JR. Untung saja Brandon langsung membawa JR ke sebuah tempat untuk melakukan perbincangan yang sangat serius. Dia langsung menawarkan sesuatu yang sangat fantastis dengan gaji ataupun uang yang sangat besar. Untuk bisa melancarkan sebuah rencana, mereka semua akan kabur dari penjara ini, membutuhkan JR sebagai pelantara dengan rencananya. They are my friends, both inside and outside of prison. Go on, think about it. Kemudian suatu ketika JR yang sedang berjalan, tiba-tiba saja kelompok jomok menyeret JR untuk ditusbol. What has changed, Dave? Singkat cerita, tak terasa 6 bulan kemudian penderitaan di dalam penjara dan dilindungi oleh Brandon, di mana JR sekarang sudah menyetujui apa yang dikatakan oleh Brandon, bertemu dengan seseorang dengan sebagai pelantara. You got something for me? Sungguh tanpa diduga, JR langsung dipertemukan dengan bos kartel yang bernama Bos Sam, memberikan sebuah surat dari Brandon untuk bisa menyetujui apa yang telah direncanakan oleh Sam. Dengan begitu, mereka semua langsung memberikan sesuatu yang menjadi sebuah pelantara dari JR, yaitu melakukan suatu aksi kriminal yang paling mengerikan. Setelah setuju, akhirnya JR langsung diberikan sebuah apartemen yang sangat mewah sekali untuk melakukan persiapan pembebasan Brandon bersama para konco-konconya. Melihat semua fasilitas yang sangat menggiurkan, membuat JR adalah seorang pemuda yang masih labil. Bahkan ternyata membawa Brandon keluar dari penjara adalah rencana yang sangat serius. Tiba-tiba saja seseorang telah datang. I'm Tasha, friend of Sam's. Seketika JR pun langsung melongo karena tidak pernah melihat seorang wanita cantik yang datang langsung ke apartemennya. Ialah yang bernama Tasha.
mengatakan kepada JR memberikan sebuah pesan dari Sam untuk datang ke suatu tempat, memberikan sebuah penawaran dan mengambil beberapa senjata untuk bisa melancarkan rencananya. Bahkan uang beberapa gepok telah diberikan kepada JR untuk melakukan tawar-menawar. Singkat cerita, akhirnya JR pun langsung menuju ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Tasha, dan dia harus bisa mendapatkan barang yang telah dijanjikan untuk bisa melakukan rencananya. Fucking no idea, little bald guy. Kemudian seorang pria yang tidak memakai kostum, dia pun langsung melakukan obrolan bersama JR. Dia yang telah memberikan sebuah fasilitas bersama Sam langsung memilih beberapa senjata untuk bisa digunakan. Bahkan senjata militer dan RPG ada di tempat ini untuk bisa dipilih. Singkat cerita, setelah memilih beberapa senjata, JR langsung datang ke sebuah lapangan terbang milik pribadi untuk bisa menyewa helikopter dan datang ke suatu tempat dengan sebuah alasan untuk bisa berwisata. Akan tetapi, ternyata di tengah-tengah perjalanan, di mana JR langsung menodongkan senjata. They ran outside of New York. Radio. What the fuck you doing? Let's do it there, man. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan Brandon bersama para kawan-kawannya yang masih berada di dalam penjara. Mereka semua pun langsung melancarkan aksinya untuk bisa menikam salah satu penjaga. Setelah keributan yang ada dalam penjara pun semakin menjadi-jadi, mereka pun langsung mengancam salah satu penjaga untuk bisa membukakan pintu. Setelah berhasil masuk ke dalam taman, disinilah baku tembak pun terjadi. Sungguh mengerikan sekali. Hanya hitungan seperkian detik, mereka semua pun langsung keluar dari lapas dan langsung berganti kostum, membawa sebuah mobil yang sudah disediakan. Mereka semua langsung menuju ke suatu tempat untuk melancarkan sebuah aksinya. Tiba di apartemen, mereka pun langsung melakukan persiapan karena ternyata Brandon bersama kawan-kawannya telah disewa oleh Sam untuk melancarkan sebuah rencana paling mengerikan. Dan akhirnya mereka akan bertemu dengan bos Sam. Hey. Come on. Sebuah pertemuan yang sangat mengerikan. Sam adalah bos kartel dan ternyata Brandon adalah pembunuh bayaran. Mereka semua langsung melancarkan sesuatu untuk bisa melakukan perampokan terhadap tambang emas yang sekarang sudah terbengkalai. Sehingga mereka pun langsung bersiap untuk kerjasama. Sedangkan sisi yang lain, di mana JR yang masih berada di keteknya Brandon, dia pun langsung diajak ke tempat ini untuk bisa melihat gelapnya dunia. Tanpa diduga, dia pun langsung bertemu kembali dengan Tasha. You have a lighter? Melihat Tasha berbeda dengan para pelacur yang lain di tempat ini, dia pun telah terpicut dengan Tasha, sehingga obrolan pun semakin panas. Akan tetapi pacarnya Tasha datang. Melihat JR yang tidak bisa berenang, semua orang pun telah menertawakannya. Sehingga dia pun langsung pergi dengan basah kuyup. Akan tetapi tiba-tiba saja Tasha langsung hampirinya, membiarkannya masuk ke dalam mobil untuk bisa berjalan-jalan sebentar di gemerlapnya malam. Dia langsung membawa ke sebuah restoran yang sangat-sangat mewah dengan harga yang sangat fantastis. Disinilah Tasha pun langsung mengenal siapakah JR sebenarnya. Ternyata dia adalah anak buahnya Brandon yang sedang melancarkan sebuah rencana mengerikan. Did you have a good night last night, did you? Is that it? Can I... Listen to me. You listen very fucking carefully, right? No. You stop thinking with your bloody dick.
Kemudian esok harinya Brandon yang telah mengetahui bahwa JR telah berkencan dengan Tasha mengatakan hati-hati bahwa wanita akan menjadi sebuah kelengahan bagi seorang pria. Sehingga dia pun langsung mengatakan kepada JR untuk tetap fokus. Selang beberapa lama kemudian, di mana Brandon langsung membawa JR ke sebuah tempat untuk bisa bertemu dengan seseorang. Karena dia akan melancarkan sebuah rencananya untuk bisa membobol tambang emas yang sudah terbengkalai. Namun satu lagi yang harus dilengkapi dari rencananya, dia harus memerlukan seorang driver. Come on, we've got to go and see about driver. Singkat waktu mereka pun langsung datang ke sebuah sirkuit mobil untuk bertemu dengan kawan lamanya, ialah yang bernama Charlie. Tanpa diduga, Brandon dan Charlie adalah kawan lama yang sudah tidak bisa bertemu setelah sekian tahun. Tanpa diduga, Brandon langsung membawa Charlie untuk bisa mengurus sebuah rencana melakukan perampokan tambang emas yang sangat mengerikan. Namun disinilah terjadi sebuah pertikaian. Something goes wrong. Chris will be parked here. Go and get some fucking drinks. Go. Kemudian JR yang pusing mendengarkan rencana tak sengaja bertemu kembali dengan Tasha. Melihat mereka berdua semakin dekat saja, akhirnya Tasha mengatakan ketika nanti jam 8 malam, dia harus bertemu dengan dirinya di suatu tempat. Sungguh tanpa diduga, jika bertemu dengan Tasha, dia sudah keadaan telanjang bulan. Melihat Tasha yang sudah tanpa busana, akhirnya JR pun langsung melorotkan celana untuk bisa bermain dengan Tasha, walaupun dia tidak bisa berenang. Karena Tasha yang sekarang sudah menggoda, akhirnya JR pun langsung memberanikan diri, langsung melakukan obrolan dengan Tasha. Namun Tasha tanpa basa-basi melorotkan semua busananya untuk bermain. Singkat cerita, setelah 5 ronde selesai, ketika pagi hari mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius. Tasha adalah kepercayaan tangan kanannya dari bos Sam untuk bisa melakukan sebuah rencana paling mengerikan. Namun dia ingin kabur, sehingga JR pun langsung memberikan sebuah keputusan untuk membawa Tasha. We're gonna get that gold, I'll get my share, then you and me are gonna run off together. Just pack your bags and be ready. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Brandon yang sudah mempersiapkan sebuah rencana yang sangat matang untuk menuju sebuah tambang emas yang sudah terbengkalai. Mereka semua pun langsung datang ke tambang tersebut dengan bertingkah sebagai tukang listrik dengan semua perizinan yang sudah dilancarkan oleh Brandon. Singkat waktu dalam perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka pun langsung memberikan sebuah surat kepada penjaga. Setelah diperiksa, semuanya telah terverifikasi. Dan inilah mereka sudah berada di dalam sebuah tambang emas. Dengan begitu, Brandon memerintahkan kepada JR masuk ke dalam ruangan ventilasi supaya bisa langsung dalam ruangan kontrol. Sedangkan sisi yang lain, semua orang pun langsung standby untuk bisa membuat sebuah keputusan masuk dengan sangat santai sekali. Ketika mereka masuk ke dalam sebuah ruangan listrik dan meminta izin kepada ruangan kontrol, disinilah aksi pun dimulai. Singkat cerita, seluruh para pekerja yang telah mengumpulkan emas dan meleburnya dibentuk dalam sebuah kotak. Mereka semua pun langsung menurunkan seluruh para pekerja untuk bisa mempercepat dan membawa sebuah emas yang sudah digelondongkan, dicairkan, dileburkan dalam api yang sangat panas dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah sehingga mereka bisa membawanya dengan sangat mudah. Akan tetapi Charlie mengatakan seseorang telah datang, para polisi telah menghadang. Mereka semua pun harus siap bertempur. Don't shoot! They've got guns! They've got guns! Don't shoot! Let's go inside!
Sungguh tanpa diduga pertempuran tersebut sangatlah brutal sekali, sehingga Brandon dan kawan-kawannya pun langsung masuk ke dalam sebuah mobil kontainer sehingga tidak bisa terdeteksi oleh siapapun. Singkat cerita, setelah menuju ke suatu tempat, Sam sudah menunggunya untuk bisa memberikan sebuah emas gelondongan itu. Ketika itu juga Sam mengatakan kepada Brandon untuk bisa memberikan emasnya terlebih dahulu. Setelah mereka bisa mencairkannya dan akan dibagi rata. Akan tetapi sayangnya tim dari Brandon telah meninggal dan harus dimusnahkan. Bye, Stello. Kemudian sisi yang lain sesuai dengan rencana dari JR, di mana Tasha sudah bersiap-siap dan berkemas. Akan tetapi tiba-tiba saja pacarnya telah datang. Dia yang akan berkencan dengan Tasha melihat kamarnya yang sudah dibereskan. Ternyata Tasha akan kabur. Tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan bahwa Brandon dan JR yang telah menggali sesuatu di dalam kuburan. Ternyata itu adalah uang simpanannya Brandon meminta kepada JR untuk datang ke suatu tempat. Sedangkan sisi yang lain, Tasha yang sekarang sudah kabur mendapatkan sebuah pesan dari JR untuk bertemu di sebuah kereta. Kemudian akhirnya Tasha sudah berada di dalam kereta sesuai instruksi dengan JR. Bertemu dengan dirinya langsung meluapkan nafsunya. Singkat cerita, Brandon yang telah membuat sebuah rencana, dia akan mengkhianati Sam, meminta kepada seseorang untuk bisa melakukan pelacakan di manakah emas tersebut. Setelah semuanya berada dalam kendali, ternyata JR telah membawa Tasha ke tempat ini. Semua orang sudah mengetahui, polisi pun sudah tahu bahwa ternyata JR, Brandon bersama kawan-kawannya sudah menjadi teroris paling berbahaya. Kemudian karena ada Tasha, di mana Brandon mengatakan untuk bisa memberikan uang kepada seseorang temannya yang sudah mati. Stello's wife. I'm done with this shit. JR yang tidak terima Tasha telah ditampar Brandon yang telah memerintahkan karena Tasha telah menolaknya, sehingga Brandon langsung memperingatkan yang terakhir kalinya seorang wanita bisa membuat lemah seorang laki-laki, jadi jangan sampai terpengaruh. Sedangkan sisi yang lain kita diperlihatkan Tasha yang telah pergi ke warung telah diikuti oleh seseorang tanpa sepengetahuan dirinya. Ketika Brandon dan JR sedang melakukan obrolan dan Tasha sedang pulang ke rumah, tanpa diduga mereka telah mengobrolkan tentang Tasha akan memberikan uang $10.000 dan harus bisa meninggalkannya. Sayangnya Tasha telah mendengarnya. Tasha! Give me up for a fucking second! Collision equip, Brandon. Sungguh tanpa diduga, seseorang telah datang membuntuti Tasha sehingga menemukan Brandon. Dialah laki-laki yang bernama Wayne. Dia adalah ancamannya dari bos Sam, sehingga Brandon harus dipaksa bekerja sama dengan Wayne untuk bisa menemukan emas tersebut. Dia akan memberikan sebuah bantuan kepada Brandon untuk bisa menemukan emas tersebut. Setelah memberikan sebuah kesepakatan, akhirnya Wayne dan Brandon bekerja sama. But sometimes Happy birthday. you're so fucking sensitive. Get up, we're going out. Singkat cerita, keesokan harinya, di mana JR belum mengetahui bahwa Brandon bekerja sama dengan Wayne. Dia berada di suatu tempat untuk bisa menemukan informasi tentang persimpanan emas tersebut. Come on, kid!
Setelah melakukan penyergapan, salah satu anak buahnya Sam langsung diinterogasi oleh Brandon dan Wayne untuk bisa menemukan di manakah emas tersebut, di manakah persimpanannya, dan di manakah tempat harus bisa ditemukan. Setelah sekian lama melakukan interogasi, akhirnya mereka pun langsung dimasukkan ke dalam freezer supaya bisa buka mulut. Let him out. Where is my gold, Josh? Kemudian akhirnya Brandon dan JR telah menemukan persembunyian emas tersebut dalam sebuah gudang. Ternyata semuanya masih layak untuk bisa diperjuangkan. Akhirnya Brandon telah menemukan emas tersebut. Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian, di mana Sam berada di ruangannya, Brandon langsung menodongkan senjata. Tanpa basa-basi, Brandon langsung membunuh Sam. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan Wayne, di mana Brandon akan kabur dari tempat ini membawa emas tersebut, meminta kepada JR untuk bersiap-siap karena dia akan bertemu dengan seseorang dan akan membeli sebuah kapal. Pergi dari negara ini menggunakan kapal berlayar ke suatu tempat yang sangat jauh. Sehingga setelah survei kapal, mereka pun langsung membelinya. Wake up. Singkat cerita, keesokan harinya JR yang sudah mempersiapkan bahan makanan untuk perjalanan yang sangat panjang. Tiba-tiba saja Brandon langsung menodongkan senjata kepada JR. Pilihannya cuma dua, mati sekarang membawa emasnya atau emas itu akan dibagi, di mana JR akan mendapatkan $350.000 dari $10 juta. Namun sayangnya emasnya telah hilang. I'm offering you $350,000 fucking dollars. Fucking what? Right. Sungguh tanpa diduga, ternyata JR sudah berpikir lebih cerdas daripada Brandon. Dia bekerja sama dengan Tasha, mengatakan bahwa emasnya sudah ada di tangan Tasha. Ketika Brandon sedang melengah, ternyata dia sudah berada di balik rencana untuk bisa mengambil emas tersebut. Situasi pun semakin menegangkan karena JR tidak bisa berenang, sehingga Brandon pun langsung menolongnya untuk diangkat ke tepian, di mana mereka berdua pun langsung berusaha untuk bisa membangunkan JR. Setelah JR terbangun, di mana dia pun langsung memberikan sebuah tawaran kepada Brandon untuk dibagi dua, namun Brandon harus masuk penjara terlebih dahulu. Call you and let you know where you can find your half of the money. Kemudian selang beberapa hari kemudian, Brandon berada di suatu tempat sesuai rencana yang telah diberikan oleh JR. Ternyata Brandon sekarang sedang disergap oleh para polisi untuk ditangkap. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian, akhirnya dia pun langsung menemukan sebuah surat dari JR tentang dirinya yang sekarang sudah membangun keluarga. Disinilah film Who berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali. Seorang pria yang baru saja masuk ke dalam penjara, dia telah bertemu dengan para pembunuh bayaran dan dihubungkan dengan bos kartel mafia, sehingga terlibat dalam sebuah kasus yang paling mengerikan, di mana tambang emas yang sudah terbengkalai ini menjadi sebuah sorotan para mafia dan kartel untuk bisa merampoknya, dan akan diberikan sebuah keuntungan yang sangat besar sekali. Akan tetapi dunia gelap dalam kejahatan, dunia gelap dalam kriminal, tentunya tidak ada sebuah keadilan, sehingga semua orang pun mempunyai hati yang sangat tamak sekali, ingin menguasai apa yang telah didapatkan oleh berusaha dari orang lain, sehingga ketika sudah mendapatkannya, semua orang pun ingin mendapatkannya kembali. Inilah yang disebut dengan sifat tamak dari kehidupan manusia. Semuanya tidak bisa dihapuskan. Inilah sudah menjadi sifat alamiah.
Memang kehidupan yang sangat-sangat mengerikan sekali. Namun di balik dunia gelapnya kriminal, di mana JR yang sekarang ingin merubah hidup dalam dirinya untuk bisa menjadi manusia normal dan melakukan hal yang baik, sehingga dia pun memberikan sebuah rencana bersama pacarnya Tasha membangun sesuatu kehidupan dan menginginkan sebuah kehidupan yang baru. Disinilah JR pun langsung memenangkan apa yang telah direncanakan oleh seluruh para mafia. Memang film yang sangat mengesankan. Ucapan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.